Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kemampuan komunikasi yang efektif. Menurut teman-teman, apa sih komunikasi efektif itu dan kenapa kita harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi yang baik? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan arti dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi merupakan sebuah instruksi antara dua atau lebih manusia yang melibatkan proses pengiriman serta penerimaan pesan dari komunikator atau sumber informasi kepada komunikan atau target pesan. Komunikasi memiliki tujuan tertentu, baik untuk mentransfer ide, mengedukasi, atau untuk mengubah sesuatu agar tujuan komunikasi tercapai. Maka seluruh proses komunikasi harus berjalan dengan baik. Unsur komunikasi ada 5, yaitu pesan, pengirim atau komunikator, media atau saluran, penerima atau komunikan, dan yang terakhir umpan balik atau feedback. Pesan merupakan ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan ini biasanya berupa kata-kata, tulisan, gambar, atau yang lainnya. Unsur komunikasi yang kedua ada pengirim atau biasa disebut komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan. Sedangkan unsur komunikasi yang ketiga ada media atau saluran. Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Penerima atau komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikannya. Sedangkan unsur komunikasi yang terakhir adalah umpan balik, biasa disebut feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Lalu ada jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi ada 4. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal efektif ketika kata-kata yang digunakan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Sedangkan jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gestur, dan isyarat lainnya. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat atau melemahkan pesan verbal. Yang ketiga ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis biasanya menggunakan tulisan seperti surat, email, laporan, atau artikel. Komunikasi tertulis efektif ketika tulisan terstruktur dengan baik, menggunakan tata bahasa yang benar dan mudah dipahami. Jenis komunikasi yang terakhir adalah komunikasi visual. Komunikasi visual menggunakan gambar, grafik, video, atau elemen visual lainnya. Komunikasi visual dapat membantu memperjelas pesan dan membuatnya lebih menarik. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Ada 3 pendapat dari para ahli terkait pengertian komunikasi yang efektif. Yang pertama, ada pendapat dari Joseph A. DeVito. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang menghasilkan pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, membangun hubungan, atau membantu tindakan. Jika kita artikan secara global, komunikasi efektif menurut Joseph A. DeVito adalah
Komunikasi bisa dikatakan efektif apabila hasil komunikasi tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan komunikasi menurut Richard L. Duff adalah komunikasi terjadi ketika pesan yang dimaksudkan oleh pengirim dipahami oleh penerima dengan cara yang sama seperti apa yang dimaksudkan. Lebih menekankan pentingnya kesamaan persepsi. Sedangkan komunikasi efektif menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopasky adalah proses di mana informasi dikirim dan dipahami oleh dua pihak atau lebih, serta mampu menimbulkan umpan balik. Pemahaman ini lebih ke adanya proses dua arah dan umpan balik. Sedangkan komunikasi efektif secara umum adalah komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang berhasil membangun pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima, menghasilkan umpan balik dan mencapai tujuan komunikasi. Sebenarnya hampir sama sih teman-teman ya pengertiannya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif bertujuan untuk mencapai beberapa hal yang penting dalam interaksi manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan untuk pemahaman yang jelas. Maksudnya adalah komunikasi yang efektif bertujuan untuk menyampaikan pesan secara jelas sehingga penerima dapat memahami informasi tanpa kesalahpahaman. Sedangkan tujuan yang komunikasi efektif yang kedua adalah menghindari konflik. Menghindari konflik maksudnya melalui komunikasi yang baik. Tujuannya adalah mencegah atau menyelesaikan konflik dengan cara yang terbuka dan jelas. Tujuan komunikasi efektif yang terakhir adalah membangun hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat yang dimaksud adalah dengan dasar saling percaya, pengertian, dan dukungan antara individu atau kelompok. Selanjutnya adalah ada strategi untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian penuh kepada pembicara, memahami apa yang mereka katakan. Mendengarkan aktif dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan. Sedangkan strategi yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan berempati, kita dapat lebih mudah memahami perspektif orang lain dan merespon dengan cara yang tepat. Selanjutnya, strategi yang ketiga ada kejelasan. Kejelasan berkomunikasi dengan jelas berarti menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghindari jargon, dan menyampaikan pesan secara terstruktur. Kejelasan dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Selanjutnya ada ketegasan. Ketegasan adalah kemampuan untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhan kita dengan cara yang jelas, langsung dan percaya diri, tanpa merendahkan atau menyerang orang lain. Ketegasan dapat membantu kita membangun rasa hormat dan mencapai tujuan kita. Sedangkan strategi untuk meningkatkan komunikasi yang efektif yang kelima adalah umpan balik yang konstruktif. Maksudnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif berupa kritik atau saran dengan cara yang positif dan membantu. Umpan balik yang konstruktif dapat membantu orang lain meningkatkan kinerja dan mengembangkan diri. Sedangkan strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif yang ke-6
adalah penggunaan teknologi. Maksudnya adalah teknologi dapat membantu memfasilitasi komunikasi, terutama dalam situasi di mana komunikasi tatap muka tidak memungkinkan. Misalnya, video conference, aplikasi chat, atau email dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berada di lokasi yang berbeda. Dalam berkomunikasi tidak lepas dari adanya hambatan. Hambatan apa saja sih yang seringkali bisa menghambat komunikasi? Secara umum, ada 4 hambatan yang harus kita tahu. Yang pertama adalah hambatan fisik. Hambatan fisik seperti jarak, gangguan suara, atau masalah teknis dapat menghambat komunikasi. Misalnya, suara bising di sekitar kita dapat membuat kita sulit mendengar apa yang dikatakan orang lain. Yang kedua ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis seperti prasangka emosi atau perbedaan persepsi dapat mempengaruhi cara kita menginterpretasikan pesan. Misalnya, jika kita sedang marah, kita mungkin akan lebih mudah salah paham terhadap apa yang dikatakan orang lain. Yang ketiga ada hambatan semantik. Hambatan semantik terjadi ketika ada perbedaan dalam pemahaman makna kata atau frasa. Misalnya, penggunaan jargon atau bahasa asing dapat membuat pesan sulit dipahami oleh orang yang tidak familiar dengan istilah tersebut. Hambatan komunikasi yang terakhir adalah seperti kurangnya perhatian, informasi yang berlebihan, atau perbedaan status sosial. Dalam komunikasi juga tidak lepas dari yang namanya bahasa. Oleh sebab itu, di materi kali ini saya akan mengupas sedikit tentang apa itu bahasa dan ragam apa saja yang digunakan dalam berkomunikasi. Apa itu bahasa? Bahasa menurut Gorisky 2004 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat baik berupa simbol, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ketika manusia tersebut menghendaki untuk berkomunikasi dengan sesamanya, maka dia akan memakai sebuah bahasa yang memang bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Sementara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, ada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang pertama, ada fungsi bahasa menurut Santoso 2004 berpendapat bahwa terdapat 4 fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, yakni fungsi informasi. Fungsi informasi dalam komunikasi bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, bahasa menjadi faktor teramat penting bagi tersampainya sebuah informasi kepada penerimanya. Bahasa yang baik akan mempermudah sebuah informasi untuk diterima dengan baik pula. Fungsi bahasa menurut Santoso yang kedua adalah fungsi ekspresi diri. Dalam komunikasi bahasa berfungsi sebagai penyalur untuk mengeluarkan apa yang kita kehendaki. Bahasa sebagai ekspresi diri dapat diartikan bahwa bahasa merupakan alat yang dapat menginterpretasikan segala hal baik berupa gagasan, perasaan, ide, dan lain sebagainya untuk disampaikan kepada orang lain. Fungsi bahasa sebagai ekspresi diri ini memberikan kita kebebasan dalam menyampaikan
sebuah ekspresi diri. Fungsi yang ketiga adalah adaptasi dan integrasi. Fungsi adaptasi dan integrasi ini bermakna bahwa bahasa menyatukan diri kita dalam masyarakat. Bahasa menjadi modal bagi seorang manusia untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang ada pada lingkungannya. Lebih dari itu, bahasa menjadi pemersatu manusia dalam kehidupan masyarakat. Bahkan bahasa menjadi faktor pemersatu antara anggota masyarakat dalam satu negara. Fungsi bahasa menurut Santoso yang keempat adalah fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial memiliki makna bahwa bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan juga pendapat orang lain. Dalam hal ini, kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai alat guna mencapai satu kehidupan masyarakat yang baik dan ideal. Sementara fungsi bahasa sebagai alat komunikasi menurut Halliday 1992 mengemukakan 7 fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, yakni fungsi instrumental. Fungsi instrumental dapat dikatakan bahwa bahasa dalam pemaknaannya sebagai alat komunikasi memiliki tujuan dari orang yang menyampaikan bahasa atau informasi tersebut, yakni agar lawan bicaranya melakukan apa yang ia kehendaki. Fungsi yang kedua adalah fungsi regulasi. Fungsi dalam hal ini bahasa berfungsi untuk mengatur dan juga mengendalikan seseorang. Adapun fungsi yang ketiga menurut Halliday adalah fungsi interaksional. Fungsi interaksional memiliki arti bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai alat komunikasi, mengingat manusia yang tak bisa hidup sendiri memerlukan interaksi untuk senantiasa berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada fungsi personal. Fungsi personal. Bahasa memiliki fungsi untuk menyampaikan dan menggambarkan apa yang dirasakan atau hendak disampaikan oleh penggunaannya kepada orang lain. Lalu ada fungsi heuristik sebagai alat komunikasi dalam rangka mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebuah ilmu pengetahuan akan dapat dipelajari apabila tertuang dalam sebuah bahasa yang dapat dipahami oleh mereka yang mempelajarinya. Fungsi menurut Halliday yang terakhir adalah fungsi imajinatif. Dalam hal ini, bahasa berfungsi guna mengkomunikasikan sebuah imajinasi dalam diri seseorang. Dan fungsi representasional adalah komunikasi memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu baik benda, perasaan, gagasan, pesan, informasi, dan sebagainya. Ragam bahasa dalam komunikasi menurut Lamuddin Finoza 2002 memaparkan bahwa pilihan seseorang untuk memaparkan informasi dalam komunikasi bergantung pada pilihan bahasa yang ia gunakan. Hal ini menyebabkan ragam bahasa dalam komunikasi menjadi sangat banyak. Dalam hal ini, ia menjelaskan 3 penggolongan bahasa dalam komunikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ada ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh speech organ atau alat bicara manusia berupa ucapan. Lalu ada ragam tulisan, merupakan bahasa yang dihasilkan dari susunan huruf sehingga membentuk sebuah kata yang selanjutnya membentuk sebuah kalimat tertentu. Lalu ada ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Ada 4. Yang pertama adalah ragam dialek.
Ragam dialek merupakan variasi penggunaan bahasa yang umumnya dilatar belakangi oleh kondisi sosio-kultural tertentu. Lalu ada ragam terpelajar. Ragam terpelajar ini merupakan variasi bahasa yang ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Lalu ada ragam resmi. Ragam resmi dapat disebut juga sebagai ragam bahasa baku yang umumnya digunakan pada situasi resmi. Di Indonesia, ragam bahasa resmi merupakan bahasa Indonesia yang berdasarkan pada EYD, ejaan yang disempurnakan. Lalu ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi dapat pula disebut sebagai ragam bahasa sehari-hari dalam pergaulan. Sedangkan ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya adalah topik pembicaraan juga menentukan ragam bahasa yang digunakan. Topik pembicaraan dapat menentukan perspektif bahasa sebagaimana dalam topik tersebut. Misalnya, saja dalam topik politik memiliki dalam bahasa sendiri. Begitu pula dalam topik hukum dan juga budaya. Bahkan kedokteran pun juga memiliki ragam tersendiri. Ada beberapa ciri-ciri bahasa yang efektif dalam komunikasi. Yang pertama adalah jelas dan mudah dimengerti, relevan dan sesuai konteks, tidak berbelit-belit, menghindari makna ganda atau ambigu, dan yang terakhir adalah disesuaikan dengan audiens atau lawan bicara. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, mencapai tujuan, dan mengatasi konflik. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan personal, lingkungan kerja, maupun organisasi. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat diminimalkan, kerjasama dapat ditingkatkan, dan tujuan bersama lebih mudah dicapai. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa menjawab 2 soal yang saya berikan di slide akhir video. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Sekian materi dari saya. Terima kasih.